Bapak Ibu, terima kasih atas waktu. Mohon izin Pak Bupati tadi sudah hadir, tapi karena ada 7 acara maulud yang harus dihadiri, kanggokan kedar hadir saja ya. Panitianya mana? Ini kita serahkan dulu sebagai dukungan Pak Bupati. Terima kasih. Saya Komang Wiyaso ditugasi mewakili, jadi saya merasa berbahagia sekali, apalagi Pak Kiai tadi sudah memberikan tausiah. Mudah-mudahan semua umat di hari yang penuh barokah ini menjadi umat yang soleh-soleha. Kita punya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Setuju Bapak Ibu? Saya kebetulan beruntung semalam baru datang keliling ikut mauludan. Mulai di Madura, di Bangkalan, saya 3 hari Bapak Ibu. Gimana tradisi mauludan di Bangkalan? Sudah begitu langsung ke Gresik. Sudah begitu bersyukur ke Cirebon, ke Keraton Cirebon. Seperti apa gerbek maulud di sana. Beberapa tempat di Subang sampai di Bandung Bapak Ibu. Saya 7 hari karena banyak teman-teman kami yang muslim, kita ingin punya tradisi, tahu tradisinya seperti apa. Nah mungkin Bapak Ibu jemaah di sini juga banyak asalnya, ada dari Jember, ada dari Banyuwangi, betul Bapak Ibu? Saya kebetulan di Banyuwangi juga hampir setiap minggu ada, di Jember juga begitu. Kalau saya tanya di Jember, di Tanggul, Abah Tanggul itu saya sudah diakui anak di sana. Di Al-Qodiri juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah begitu juga di Gus Dur Jombang, Gus Durian. Saya keliling-keliling Bapak Ibu. Jadi saya senang di Jombang. Kalau Bapak yang pernah ke Jombang, setiap jalan, setiap 25 meter di jalan itu sifat-sifat kemuliaan Allah itu ditulis. Ya, ditulis itu. Nah itu berarti memberi pendidikan pada anak-anak kita untuk ingat pada pesan-pesan Nabi, ingat pada pesan-pesan kitab suci Al-Quran maupun hadis. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi itu tadi sudah Pak Kiai menyampaikan ada beberapa hal. Hari ini Bapak Ibu ulama dengan umaroh harus bergandengan, betul tidak? Kebetulan Pak Tambo jadi umaroh di Jembrana. Tugas beliau adalah mensejahterakan umat, harus dibagi ini. Tugas ulama adalah mensolehkan umat, benar tidak Bapak Ibu? Nah jadi ini harus bergandengan, karena itulah wujud kerjasama ini perlu dilakukan semua. Kedua, pesan Nabi kepada kita semua tetap itu bagaimana kita menjalankan perintah beliau. Jadi ada nilai-nilai untuk anak-anak muda, ini penting sekali. Pertama, kelahiran Nabi seperti apa? Tadi dibilang rahmatan alamin. Kalau mungkin di muslim ada istilah hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Ini yang paling penting. Manusia diciptakan terakhir setelah ada binatang dan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Karena tanpa tumbuh-tumbuhan dan binatang kan kita tidak bisa hidup. Benar Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita pelihara, alam semesta ini harus kita pelihara. Ini sudah begitu bagaimana Nabi menjadi anak yatim, seperti apa keteguhan, kekuatan jiwanya. Ibarat orang Bali nyalinya ya Pak Kiai ya, nyalinya harus kuat. Kayak Pak Jokowi itu nyalinya hebat sekali itu. Benar dah? Dihujat, dihina dan sebagainya, beliau tetap jalan. Itu nyali pemimpin itu harus begitu Bapak Ibu. Mulai pemimpin musola, memulai pemimpin yang paling kecil, pemimpin keluarga paling penting. Bagaimana ilmu ekonominya Nabi? Itu ingat Nabi dilahirkan zaman jahiliyah Bapak Ibu. Beliau hadir membawa sesuatu yang membuat umat menjadi terang. Itu yang harus disyukuri setiap memperingati Maulud Nabi. Ilmu ekonominya hebat sekali. Karena Nabi lahirlah kita bisa seperti hari ini. Umat muslim paling besar di Indonesia, benar tak? Ini di dunia ini Bapak Ibu. Jangan anggap enteng perayaan Maulud di musola-musola seperti hari ini.
Ini luar biasa. Vibrasinya buat alam ini. Bapak tak merasa salawat tadi itu di udara kalau direkam gitu pakai inframerah namanya, semua ayat-ayat, lantunan-lantunan suara yang suci itu membuat alam ini menjadi bersih udaranya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa Bapak. Walaupun hanya di tenda yang sederhana. Nah, soal nanti selanjutnya bagaimana kelanjutan Bapak Ibu lebih dekat sama Nabi sama Allah tergantung cara-cara yang diberikan. Mulai syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tergantung tingkat kesucian Bapak Ibu, tingkat keseriusan. Benar nggak tidak? Ini Pak Kiai nanti tanya hal-hal seperti ini. Yang penting Bapak Ibu, TPQ pendidikan lah pokoknya, itu yang paling memegang kunci kalau ingin anak-anak kita soleha. Tidak ada gunanya merayakan Maulud Nabi atau hari-hari besar keagamaan, Idul Fitri dan sebagainya, kalau kita tidak bisa merubah diri menjadi lebih baik sesuai perintah Rasulullah. Benar tidak? Nah, jadi itu aja poin-poin. Jadi kami merasa bersyukur bisa hadir, tapi mohon maaf Pak Buat tidak bisa hadir. Mohon didoakan biar beliau jadi umaroh yang benar. Ini baru 3 tahun. Kebetulan beliau punya Pak Prabowo sekarang di pusat, sudah mulai peresmian batu pertama kemarin di, Bapak Ibu sudah semua tahu di hutan di Gilimanuk itu Pak Prabowo sudah mulai proyeknya kemarin membuat polo berkuda di tanah yang 300 hektar. Nanti siapa yang berkuda ke sini? Sultan-sultan, raja-raja dari Timur Tengah. Orang-orang super kaya itu akan punya istana mini, punya kandang kuda yang luar biasa. Harga kuda aja 1,5 miliar Bapak Ibu. Saya kebetulan diajak sudah 3 kali ke Jakarta Bapak Ibu. Makanya sebelum Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober sudah mulai proyek itu untuk kemaslahatan umat, terutama di Melayu. Tepuk tangan dulu. Nomor 2, akan dibuat kandang sapi perah, susunya diambil. Itu 1.000 hektar di Melayu juga di sini. Untuk apa? Anak-anak kita mulai tanggal 2 Januari akan dapat makan siang gratis di sekolah-sekolah. Tambah susu. Biar generasi kita sehat. Mana susu? Nah, jadi begitu Pak Prabowo, kemuliaan program beliau untuk kemaslahatan umat. Ini dan kebetulan dia pilih di Melayu, ini syukur sekali. Lapangan kerja akan ada 6.000 orang yang diternak saja. Amin. Belum lagi 97 proyek ikutan, ada sekolah internasional berbahasa Arab, ada hotel internasional, banyak lagi. Lapangan kerja akan melimpah, anak-anak kita dapat bekerja, penghasilan keluarga akan meningkat. Itulah Jembrana emas nanti ke depanan. Tepuk tangan dulu. Hari ini Jembrana masih miskin, di Bali paling miskin pendapatan asli daerah Pak. Biar seperti Badung, tahun 2027 saja kita paling kaya nomor 2 di Bali Pak. Kalau sekarang tahu Bupati Badung bisa bantu-bantu kemana-mana, besok Jembrana juga seperti itu. Hari ini selama Pak Tambo jadi umaroh, apa yang dia lakukan pertama untuk umat muslim? 1, di rumah sakit musola sudah dibangun. Benar tidak? Kemarin Kiai Dasar sudah hadir tausiah, besok hadir juga lagi. Mencari Gus Muafid ini yang NU sudah mesen lama sekali, tidak dapat, lagi 2 tahun baru dapat giliran saking larisnya. Apalagi Gus Miftah udah dapat. Maksud Pak Bupati biar sirkuit yang di Pengambangan itu tempat solawat, Jembrana bersolawat. Itu anunya itu. Kemudian guru-guru ngaji sudah tiap bulan diberikan. Masjid musola sudah satu-satunya di Indonesia, apalagi di Bali yang bupatinya tidak muslim, mengangkat staf ahli orang muslim biar bisa menjembatani apa keinginan-keinginan. Mana musola yang rusak, mana seperti hari ini 2 miliar disiapkan. Masjid Raya dapat musola, banyak itu sudah disiapkan semua. Masjid sini juga
Ya itu sekarang coba cek listnya. Yang anggaran induk ini sudah mulai semalam di Masjid Raya saya Idul Mauludan sudah dikerjakan tempat wudhu yang kayak hotel bintang 5 di sana. Anggarannya 380 juta. Nah jadi yang haji juga sudah disiapkan antar jemput termasuk hotel penginapan untuk ini transit ke Surabaya. Nah apa yang bisa lagi dilakukan terutama untuk anak-anak kita, nah inilah tugas Umaroh, karena ulama itu ibarat keris sama sarungnya, benar Pak Kiai? Tidak boleh jauh-jauh. Kalau keris doang itu tidak ada sarungnya, repot itu. Kerisnya juga sarungnya aja kosong, tidak ada kerisnya juga tidak. Nah jadi sekali lagi Pak Tambo tadi titip pesan tetap rukun, peringatan hari-hari keagamaan itu melatih anak-anak kita, hadrah, qosidah, piala bupati di mana tidak ada, di Jembrano sudah tetap disiapkan anggaran itu. Tempatnya di Twin Tower yang sekarang sedang dirubah itu biar lebih luas. Jadi ini beberapa hal yang sudah nyata-nyata dilakukan. Pak Tambo baru tugas cuman 2,5 tahun efektif. Pasar Negaro sudah tahu Bapak Ibu, Pasar Negaro ada musola luar biasa bagusnya di dalam. Coba nanti sekali-sekali sholat biar pernah di musola di Pasar Umum Negaro, gimana rasanya? Mumpung baru itu anunya Bapak Ibu. Nah itulah yang dilakukan. Kalau toh masih kurang, banyak yang masih belum karena terbatas waktu tadi. Mudah-mudahan mohon doa Pak Tambo biar 2 kali ngelanjutkan. Ya setuju Bapak Ibu? Nah, itu yang pesan kami hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi semua yang ya ingat beliau nomor 1 ya. Jadi Pak Prabowo nanti dilantik lain lagi, beliau akan kirim orang-orang hebat dari Jakarta nanti, sehingga Jembrana itu dari sini dia membangun Bali Bapak Ibu. Pak Prabowo tekadnya dari Jembrano membangun Bali, karena di Jembrano umat muslim 32% Pak Yaya. Itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk beliau sendiri karena beliau sudah kaya. Nah kira-kira itu. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah dalam rangka Maulud Nabi, sepak terjang Nabi, tolong diikuti. Kita punya anak harus berubah, hijrah itu berubah dari malas sholat jadi rajin sholat kan gitu. Kalau dulu hijrahnya Mekah Madinah, ya sudah. Hari ini hijrah menurut petunjuk Nabi beda juga. Yang malas sholat, yang rajin. Yang malas zakat Pak Kiai, zakat. Kalau di Hindu tuh kebetulan rezeki itu dibagi 3, 1 untuk makan, 2 untuk zakat. Kalau malas zakat, harta diambil lagi, dikasih penyakit sampai habis hartanya itu tidak sembuh-sembuh. Berani begitu? Tidak. Makanya harus rajin zakat. Ya demikian. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.